Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis citra Landsat untuk penggunaan lahan dan tutupan lahan. Citra satelit merupakan gambaran permukaan bumi hasil perekaman satelit yang berada di luar angkasa berjarak ratusan kilometer dari permukaan bumi. Satelit ini adalah satelit penginderaan jauh. Berdasarkan misinya dibagi dua, yaitu satelit observasi bumi atau sebagai satelit sumber daya dan satelit cuaca atau meteorologi. Saat ini banyak sekali beredar satelit bumi yang mengorbit di luar angkasa, baik yang dioperasikan oleh pihak perusahaan swasta maupun oleh badan antariksa untuk sebuah negara untuk berbagai kepentingan untuk penelitian yang bermanfaat bagi keperluan negara tersebut. Salah satunya citra yang banyak digunakan adalah citra Landsat. Program Landsat adalah untuk mendapatkan citra bumi dari luar angkasa. Satelit Landsat pertama kali diluncurkan pada tahun 1972. Yang saat ini banyak digunakan adalah Landsat 8 yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Instrumen satelit Landsat telah menghasilkan jutaan citra. Citra tersebut diarsipkan di Amerika Serikat dan stasiun penerima Landsat di seluruh dunia yang memiliki sumber daya untuk riset perubahan global dan aplikasinya dalam berbagai kehidupan. Biasanya citra Landsat digunakan untuk mengetahui dan melihat perkembangan vegetasi, lahan, penutup lahan, jenis litologi, dan studi tentang aerosol, kebencanaan yang biasanya digunakan pada berbagai instansi di pemerintah dan non-pemerintah. Nah, sejarah perkembangan Landsat dimulai dari Landsat 1 yang awalnya bernama ERTS-1 Earth Resource Technology Satellite yang diluncurkan pada tahun 1972. Landsat 1 sampai 3 disebut sebagai satelit percobaan yang dibekali sensor RBV dan MSS untuk merekam gambaran permukaan bumi. Kemudian satelit kedua yaitu Landsat 4 dan 5 yang dilengkapi dengan sensor thematic mapper. Landsat 6 diluncurkan pada tahun 93, gagal setelah satelit ini tidak berhasil untuk mencapai orbit. Kemudian Landsat pun semakin pesat pasca diluncurkannya Landsat 7 dan 8 yang masih digunakan sampai saat ini. Nah, spesifikasi dan resolusi spasial Landsat 7 dibekali dengan 8 band dengan sensor ETM Enhanced Thematic Mapper, merupakan pengembangan dari sensor ETM yang digunakan pada Landsat sebelumnya. Tipe bandnya dari band 1 sampai band 8. Kemudian digunakan untuk pemetaan perairan dangkal, band 2 untuk deteksi pantulan vegetasi, band 3 untuk klorofil dan tipe vegetasi, band 4 untuk biomasa dan garis pantai, band 5 untuk deteksi gejala panas, band 6 untuk thermal, band 7 untuk kelembapan vegetasi, dan band 8 memperjelas citra agar lebih detail. Kemudian pada Landsat 8 ditambah band 1 untuk studi kawasan pesisir atau coastal. Kemudian ada band Cirrus, band 9 untuk deteksi kontaminasi awan, band 10 atau TIRS untuk pemetaan thermal, begitu juga band 11. Nah, resolusi spektral Landsat memiliki resolusi spektral menengah karena memiliki jumlah band yang lebih dari 3 namun kurang dari 15. Kemudian resolusi spasialnya sebesar 15 meter untuk pankromatik dan 30 meter untuk multispektral, disebut resolusi spasial menengah. Kemudian resolusi radiometrik 16 bit dengan 65.536 nilai digital pixel. Kemudian resolusi temporalnya 16 hari termasuk pada kelas menengah. Tinggi terbang Landsat 750
705 km mampu memperoleh 740 rekaman setiap hari dengan luas perekaman 185 km. Ekstraksi data penutup lahan dan penggunaan lahan. Data penginderaan jauh yang berhasil direkam oleh satelit Landsat perlu ditranslasi agar mudah digunakan untuk mengetahui fenomena, objek, dan gejala geosfer yang ada. Proses translasi data tersebut dikenal dengan istilah analisis atau interpretasi citra. Perolehan data dapat dilakukan dengan baik dengan cara manual atau sistem komputer. Untuk menganalisis penggunaan dan tutupan lahan, analisis citra digital yang biasa digunakan adalah klasifikasi citra supervised, unsupervised, dan klasifikasi berbasis objek. Ini contoh analisis penggunaan lahan dan tutupan lahan. Ada sawah, hutan, permukiman, industri, dan badan air. Kemudian ada tubuh air, sawah atau kebun, permukiman pedesaan, permukiman perkotaan, dan industri. Terima kasih.